Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus segenap hamil-hamil zakat di lingkup Metro Utara. Video ini sengaja kita buat untuk sedikit banyak membantu panjenengan atau menyegarkan ingatan panjenengan terkait tugas yang akan panjenengan lakukan terkait masalah pentasarufan zakat beberapa hari yang akan datang. Beberapa poin yang perlu kami ingatkan. Yang pertama adalah masalah besaran zakat. Besaran zakat seperti kita tahu, kita mendapatkan edaran dari PBNU bahwa untuk makanan pokok dimulai dari 2,5 kg atau bisa menggunakan takaran 2,7 menurut Imam Nawawi, atau yang lebih besar lagi 3 kg. Semuanya benar. Artinya silahkan menentukan saja. Kalau mau menggunakan standar yang umum, standar nasional adalah 2,5 kg. Cuma saran saya silahkan disampaikan ke jamaah, tolong diangetin timbangannya, lebih baik punjul, lebih baik lebih daripada kurang. Kaitannya dengan uang, tinggal mengkonversi saja dengan nilai uang, nilai harga beras pada saat pelaksanaan zakat fitrah itu dilakukan. Dan ini juga sudah sesuai, artinya dari ashab Malikiyah ada yang bolehkan, ashab Syafi'iyah ada yang bolehkan, artinya sah menggunakan uang ataupun beras, itu sama-sama sah. Yang kedua, terkait amil zakat, kami mohon sekiranya amil zakat yang besok akan melaksanakan tugas itu dipastikan bahwa anggota-anggota yang ada kepanitiaan itu semuanya sudah masuk dalam SK yang diterbitkan oleh Lazismu PJNU Kota Metro. Sekiranya ada yang belum di SK-kan, silahkan untuk segera di SK-kan, karena agar lebih baik lagi pelaksanaannya. Kita tahu tanpa SK bahwa itu nanti ketemunya nanti di panitia zakat, dan panitia kita tahu itu tidak berhak mengambil bagian dari zakat yang kita tasarufkan itu. Akan tetapi dari situ dalam praktek pelaksanaannya beberapa kali terjadi beberapa orang yang tidak masuk dalam SK amil, dia ikut datang untuk bareng-bareng bantu-bantu pelaksanaan zakat. Bagaimana sikap kita? Yang jelas satu, dia tidak masuk dalam kategori amil zakat sehingga tidak boleh mengambil bagian dari zakat itu. Solusinya, kalau semisal dia bagian dari mustahik zakat, apakah dia miskin, fakir, atau sabilillah, kita ambilkan dari itu. Kalau tidak, bisa kita ambilkan dari uang kas masjid atau uang kas musola. Kemudian berapa jatah amil, bagian amil, bahwa jatah amil itu tidak melebihi bagian 1/8 dari nilai atau besaran zakat yang ada, sehingga batas maksimal yang boleh diambil oleh amil itu hanya 1/8 atau sesuai dengan upah harian kerja. Bagaimana jika terjadi setelah kita bagi nilai total zakat ternyata hanya nilainya kecil, karena 1/8 itu kalau misalnya 5 kental beras itu hanya sekitar 6 kiloan. Sementara yang dibagi fakir miskin bisa mendapatkan jatah 10 kilo atau 11 kilo. Ada satu cara khilaf dalam hukum, yaitu yang pertama, biasanya para penzakat, muzaki zakat itu, penyerahan zakat itu, mereka membawa takaran yang lebih. Misalnya kita membuat standar 2,5 kilo,
mereka membayar 3 kilo atau 3,5 kilo. Nah ini amil zakat harus di awal ketika akad penyerahan zakat itu menyatakan untuk mohon keikhlasan dari nilai kelebihan beras itu untuk diminta sebagai infak. Jadi prakteknya ketika mereka datang ditimbang, jadi amil itu harus punya timbangan. Misalnya dua orang bayar beras ada 10 kilo, berarti ada kelebihan 5 kilo. Sampean bilang, Pak, ini yang 5 kilo kami mohon ikhlasnya sebagai infak. Kemudian disisihkan yang 5 kilo itu. Cuma saran saya, misalnya kelebihan itu ada 5 kilo, ya jangan dipres 5 kilo lah. Ambil saja 4 kilo atau 3,5 kilo atau 3 kilo sudah cukup. Artinya jangan dipres. Misalnya kelebihan hanya 1 kilo, ya jangan diambil. Biarkan itu menjadi kelebihan penzakat. Fungsinya apa? Kelebihan-kelebihan ini nanti ketika terkumpul menjadi satu dan itu jumlahnya besar, nanti bisa digunakan untuk menambahi bagian dari amil zakat yang sekiranya kurang, atau juga bisa diberikan kepada tadi itu orang-orang yang ikut nimbrung di situ tapi bukan amil zakat, itu bisa kita berikan dari situ. Syaratnya di awal harus ada ikrar akad. Tanpa ikrar kita tidak boleh mengambil itu. Ini hilah saja. Kalau yang mau aman ya tidak mengambil dari itu, ambilkan saja dari uang kas sekiranya itu tambahannya itu atau bagian dari amil itu sekiranya kurang. Yang seterusnya yang perlu saya sampaikan, mohon sekiranya panitia-panitia atau amil-amil zakat dalam menyeleksi mustahik orang-orang yang berhak mendapat zakat itu agak teliti, sehingga yang baik adalah melibatkan beberapa unsur orang di masyarakat, misalnya RT, RW atau orang-orang yang berada, sehingga ketika sampean mengkategorikan ini fakir, ini miskin, ini sabilillah, itu relatif lebih akurat, karena tidak mungkin satu orang itu atau orang yang tidak berada dalam lingkungannya dia bisa mengetahui keseharian dari penerima zakat. Jadi saya mohon untuk yang pengkategorian zakat itu sebisa mungkin hati-hati. Artinya jangan sampai zakat yang sampean kelola itu, yang sampean tasarrufkan itu sampean berikan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima zakat, misalnya orang kaya itu. Nah, itu nanti resikonya itu amil zakat harus mengganti karena terjadi kesalahan. Yang kemudian mohon sekiranya amil zakat juga hati-hati terkait dengan beras-beras yang tercecer pada saat pengelolaan zakat. Jadi yang bagus ketika mencurah zakat itu ya sampai siapkan terpal dicurah, sehingga ketika ada beras-beras yang tercecer itu tidak terbuang percuma. Hati-hati di situ, karena itu memang orang zakat dari rumah sudah diniati mau zakat, takutnya nanti itu terbuang sia-sia dan itu akan jadi masalah. Tapi pada intinya saya mohon panjenengan semua yang jadi amil zakat tetap semangat dan yakinlah bahwa apa yang Anda lakukan itu sebuah ibadah, dan mudah-mudahan kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.